Pengamat sepak bola Tommy Welly atau dikenal Bung Tawel mendatangi SPKT Polda Metro Jaya pada Jumat. Dia datang untuk melapor ke polisi pasca dia dan anaknya menjadi korban dugaan penyebaran data pribadi atau doxing dan pencemaran nama baik. Menurutnya, peristiwa doxing yang dialaminya terjadi sejak tanggal 17 Desember 2024 lalu. Sedangkan doxing terhadap kedua anaknya terjadi pada tanggal 14 Januari 2025 lalu. Bahkan, serangan di media sosial sudah merambah ke tempat anaknya bersekolah. Dia menduga peristiwa doxing yang dialaminya itu karena kritiknya yang diarahkan pada ex-pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Namun, dia tak membeberkan siapa yang dilaporkannya tersebut karena ada sejumlah akun medsos pula yang dilaporkannya itu. Prinsipnya sudah diterima oleh pihak kepolisian tadi diperiksa terutama menyangkut itu tadi PDP, perlindungan data pribadi, karena sudah terjadi doxing pada saya dan anak-anak dan juga pencemaran nama baik di dalamnya, pungkasnya. Pemain keturunan Miliano Jonathans memberikan harapan ke timnas Indonesia usai bergabung FC Utrecht. Harapan yang diberikan winger anyar milik FC Utrecht itu tersebut soal kemungkinan dirinya membela timnas Indonesia kelak. Dilansir dari media Belanda NOS, Miliano Jonathans mengaku bahwa dirinya belum menutup pintu untuk membela Panji Merah Putih. Hanya saja, penyerang keturunan Depok itu baru akan memberitahu keputusannya pada akhir musim 2024/2025. Miliano Jonathans memberi sinyal bahwa ada potensi dirinya membela timnas Indonesia. Sinyal ini diberikannya karena dirinya bangga tanah leluhurnya tertarik kepadanya. Bahkan, ex-Vitesse Arnhem itu menyebut bahwa dirinya punya perasaan mendalam dengan Indonesia, mengingat akar dari keluarganya berada di tanah air. Tentu saja merupakan suatu kehormatan bahwa mereka tertarik. Dan tentu saja saya punya perasaan terhadap negara ini, itu ada pada keluarga dan dalam darah saya, kata Miliano. Untuk saat ini, fokus Miliano sendiri adalah adaptasi dengan FC Utrecht agar bisa menjadi pilihan utama di putaran kedua Eredivisie 2024/2005. Apalagi statusnya sebagai pemain baru, membuatnya harus bekerja ekstra keras untuk memberi kesan positif ke pelatih FC Utrecht. Pemain keturunan Indonesia yang kini bermain untuk Aston Villa, Ian Maatsen, baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap timnas Belanda. Meski memiliki prospek cerah, timnas Belanda masih enggan memberikan kepercayaan penuh kepada pemain muda tersebut. Hal ini membuka harapan bahwa Maatsen mungkin tertarik untuk membela timnas Indonesia. Menariknya, Ian Maatsen memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang meskipun berpaspor Suriname, memiliki asal-usul dari Jawa. Hal ini membuka spekulasi bahwa ia bisa saja bergabung dengan timnas Indonesia jika tidak kunjung mendapat kepercayaan dari timnas Belanda. Meski sudah menunjukkan performa yang solid di klub, Maatsen belum mendapatkan panggilan dari tim senior Belanda. Dalam wawancara dengan Bein Sports, Maatsen mengakui kekecewaannya karena tidak dipanggil ke timnas Belanda senior dan hanya bermain untuk timnas U21 dalam kualifikasi Euro U21 2025. Saya tentu kecewa, mungkin saya akan memilih Indonesia di masa depan, ujar Maatsen. Akun Instagram Oranje Indonesia bahkan mengunggah foto Ian Maatsen bersama Mace Hilgers, pemain keturunan yang tengah dalam proses naturalisasi oleh PSSI. Hal ini semakin memperkuat spekulasi bahwa Maatsen mungkin masuk dalam radar proyek naturalisasi timnas Indonesia. Jika Maatsen memilih untuk membela timnas Indonesia, ini akan menjadi kabar besar bagi sepak bola Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Ketua PSSI Erick Thohir buka suara terkait posisi Direktur Teknik PSSI yang lowong sejak Agustus 2023 lalu. Erick Thohir menjelaskan bahwa jabatan Direktur Teknik akan diisi setelah Patrick Kluivert mulai bekerja sebagai pelatih timnas Indonesia. Kluivert bakal mengawali tugasnya di timnas Indonesia dengan menantang tuan rumah timnas Australia pada 20 Maret 2025 dan menjamu timnas Bahrain di SUGBK, Jakarta, 5 hari berselang. Untuk Direktur Teknik nanti setelah Patrick Kluivert menjalankan tugasnya dan target-targetnya,
Nanti pada Februari 2025, kami lihat untuk posisi direktur teknik, tahun ini agenda banyak sekali, kata Erick Thohir. Berbagai turnamen yang dimaksud Erick Thohir diantaranya Piala Asia U17 2025, Piala Asia U20 2025, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kualifikasi Piala Asia U23 2026, hingga SEA Games 2025. Nanti direktur teknik akan mencoba fokus di timnas U23, U20, ataupun U17, ucap Erick Thohir. Beredar rumor jika Pascal Struijk masuk ke dalam incaran PSSI untuk dinaturalisasi ke timnas Indonesia. Bahkan Pascal Struijk juga dijagokan dinaturalisasi sebelum dimulainya 4 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Coach Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memerlukan sejumlah pemain kunci untuk memastikan kemenangan di 4 laga tersisa. Pascal Struijk disinyalir jadi puzzle terakhir yang dibutuhkan coach asal Belanda itu untuk memperkuat lini belakang Timnas Indonesia. Struijk lahir di Deurne di Belgia, namun pindah ke Den Haag pada usia 3 tahun. Kakek dan nenek dari pihak ayahnya lahir di Hindia Belanda. Itulah mengapa ia memenuhi syarat untuk mewakili Indonesia di tingkat internasional. Struijk memulai karir mudanya di ADO Den Haag pada usia 7 tahun sebelum pindah ke Ajax pada tahun 2016. Di kelompok usianya, ia bersaing dengan sesama bek tengah sisi kiri dan pemain internasional masa depan, Sven Botman, dan kesulitan untuk membuat kesan. Bahkan dicoba sebagai penyerang di beberapa pertandingan tingkat muda. Meskipun di posisi bek, ia telah mencetak total 9 gol. Timnas Indonesia masih kurang untuk opsi pemain naturalisasi di lini depan. Nama Sydney van Hooijdonk bisa jadi opsi jika Timnas Indonesia dan PSSI ingin naturalisasi lagi. Saat ini Timnas Indonesia hanya miliki nama Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen sebagai striker berlabel Eropa. Namun, dari beberapa laga yang dimainkan, Struijk belum tampil ganas untuk jadi andalan. Sydney van Hooijdonk tentu bisa jadi pertimbangan lantaran punya karir mentereng. Dirinya dikabarkan memiliki darah keturunan Maluku dari sang nenek. Namanya mulai mencuat saat menembus Serie A Liga Italia bersama Bologna. Meski hanya berstatus pinjaman, namun dia bisa catatkan 16 caps dan cetak 1 gol. Saat ini Sydney tercatat sebagai pilar Cesena di Serie B, Liga Italia, dan telah bermain dalam 6 laga. Mengutip data dari Transfermarkt, Sydney pernah jadi andalan Ajax Breda dan SC Heerenveen. Bersama Ajax Breda, 23 gol adalah capaiannya untuk 70 pertandingan. Lalu di SC Heerenveen, striker 190 meter itu cetak 26 gol dalam 54 caps. Dia juga merupakan mantan pemain timnas Belanda untuk kelompok U21 dan terlibat dalam 2 laga.